Halo, welcome back to my channel Ilham Bayhaqi. Oke, kali ini gue akan membahas seputar informasi yang ingin gue sampaikan nih ke kalian semua. Barangkali ada yang belum tahu, barangkali juga ada yang sudah tahu. Ya tapi menurut gue gue sekedar berbagi aja nih. Pas sahur gue buka Facebook ya. Buka Facebook di HP gue lihat biasa lihat status orang. Muncul tuh di beranda gue di postingan grup. Bosannya di situ ada jasa yang menawarkan pembuatan ijazah. Ya, gue penasaran kan, gue cross check dong. Bener nggak nih pembuatan ijazah? Ternyata bener guys, itu emang dia usaha pembuatan ijazah ilegal kalau menurut gue sih. Situ tertera ada nomor teleponnya guys. Ya udah terpaksa gue save aja nomornya, gue pengen tahu, gue pengen cari informasi di situ ya mengenai pembuatan ijazah di situ guys. Oke nih, buat kalian yang penasaran, langsung aja nih gue kasih tahu postingan yang gue lihat tadi mengenai pembuatan ijazah nih. Nih ya, di sini gue dapat infonya tuh dari info lowongan kerja terbaru BUMN, CPNS dan swasta. Kan gue gabung tuh ya di grup Facebook. Ya biasalah, nama juga grup buat para pencari kerja ya di negeri maupun di swasta. Nah, nggak sengaja di situ ada orang yang ngirim buat pembuatan ijazah. Di sini tertera namanya Reski Lopo dan bersama Ilmu Cinta Kamu dan 866 lainnya yang ditandai. Nah di sini dia itu ngirim tuh postingan ke grup, melayani jasa pembuatan ijazah asli terdaftar diantaranya ada ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA maupun SMK, ijazah S1, S2, S3, ijazah D3, D4, penerbitan jasa pembuatan ijazah, email reskilopo@gmail.com, WA tuh ada nomornya juga tuh WA. Nah ini contoh-contohnya nih yang udah jadi tuh. Universitas Nasional Pasim, di mana tuh gua nggak tahu. Tuh contoh-contohnya yang udah jadi. Gua nggak tahu ya ini real atau hoax, tapi ya gua coba aja. Tadi gua save nomornya, gua WA ya, gua chatan sama dia. Tapi sebelum kita bahas chatan gue sama dia, kita lihat dulu nih komentar-komentarnya. Kita lihat komentar dari paling awal. Dimana saja bisa, atau dari Eci Manoe, dari Joko Susilo. Kalau D3 keperawatan bisa nggak? Bisa. Kayaknya semua ijazah di sini bisa deh sama dia dikerjain. Gue nggak tahu dia lulusan apa gitu. Lulusan S1, S2, S3 nih yang buat nih si Reski ini nih. Gue nggak tahu dia bisa-bisanya gitu punya inisiatif buat bikin ijazah. Dari Iqbal Pasdal, kalau S4 berapa? BG. S4 tuh Samsung. Terus nih kata Sirian Manafe, lo mulai tipu ini publik, buta huruf nih, orang sekolah dulu baru dapat itu buku kecil dong. Lo pikir duduk-duduk di rumah, nah lo urus terus orang bayar lo habis di saat orang mau lamar kerja, cek ijazah yang palsu. Lo jangan bikin bodok ini grup, kalau SND beta pukul lu. Nggak tahu nih bahasa apa ya, bahasa timur kayaknya nih. Terus nih tanya lagi tuh, makin gak jelas. S5, S10 ada lagi gratis. Aduh, ada lagi dari Zul Ilham, pemakai jasa palsu sama dengan monyet pakai mahkota coy. Gaspol, kacau nih. Dari Ajin, lu ijazah S1 mau ambil nilai IPK dari mana monyet? Buset, galak banget. Santai lagi puasa bos. Nih si Rahmat kayaknya serius nih, S1 berapa? Terus dibalas nih sama si Rizky, untuk informasi lebih lanjut dan pemesanannya Anda dapat menghubungi kami di WA. Dia nyantumin nomor WA, berarti emang dia niat kan buat pembuatan ijazah ini. Dia buka jasa pembuatan ijazah ini, emang dia niat, bukan sekedar tipu-tipu. Tapi gue nggak tahu juga ini tipu-tipu atau enggak.
Nih dari Hisham Aufani, Anda bisa buat ijazah sampai gelar sarjana, kerjanya sekarang ngapain bos? Udah jadi DPR atau pejabat manajer? Kok kerjanya cuma jadi sales pembuatan ijazah? Kacau. Ada lagi nih Ansang Aji, bisa buat akte kematian. Saya pesan buatkan satu untuk kamu ya. Aduh, goblok. Goblok sih ya. Nih dari Mosok saya, ijazah asli sekarang bisa cek online bakal ketahuan. Ya iyalah, namanya juga palsu. Sekarang kan udah canggih zamannya. Bisa di cross check mana yang ijazah asli, mana yang ijazah palsu. Gue nggak tahu nih orang belum ditangkap ya. Nah, itu kan udah gue kasih tahu ya sedikit postingan dia nih yang ada di grup Facebook mengenai jasa dia nih buat nawarin siapa yang mau buat pembuatan ijazah. Nih gue kasih nomor WA-nya tuh ada tadi di Rizky Pendopo. Nah, gue iseng tuh, gue save aja nomornya di WA terus gue chat. Nah awalnya gue buka percakapan nih, misi kak, gue di sini benar bisa buat ijazah. Terus setengah jam kemudian lah baru dibalas, terima kasih telah menghubungi pengurusan ijazah, silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Ya buat ijazah lah, masa lu apalagi yang lu kerjain, gebleg. Terus nih, terima kasih atas minat dan kepercayaan Anda untuk memilih jasa ijazah terdaftar sebagai agen Anda untuk mengurus ijazah Anda. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan ijazah pesanan secara cepat tanpa syarat bertele-tele, guys. Gila nih orang. Nah, gue tanya lagi nih, persyaratannya apa aja kak? Dia jawab, Anda siap mengurus ijazah sesuai dengan prosedur kami. Anda telah menyediakan data-data yang diperlukan untuk mengurus ijazah asli. Anda siap dengan prosedur kami. Dana atau administrasi pengurusan ijazah asli telah siap menggunakan uang muka. Oh, jadi untuk bikin ijazah ini kita harus DP dulu. DP-nya itu sekitar 50%. Sisa DP dilunaskan setelah Anda sudah ngecek keabsahan atau keaslian ijazahnya dan siap kirim ke alamat Anda atau kantor Anda melalui kantor JNE yang tersedia. Oh, dia ngirimnya melalui kurir JNE doang. Padahal kurir kan banyak ya. Terus dia nanya lagi nih, Anda pesan ijazah apa? Gue bilang, gue bales, untuk ijazah S1 bisa kak? Nyata gue pengen buat ijazah S2 tapi takut dicurigain ya, gue bilang buat aja. Untuk ijazah S1 bisa nggak kak? Kata dia bisa. Gue tanya lagi nih, untuk perihal biaya harga kisaran berapa ya kak? Kata dia 7.500.000. Nah, buset, mahal banget 7.500.000. Kalau dihitung-hitung ya standar lah ya, tapi gue mencoba nego, gue balas kan, nggak bisa miring kah harganya? Kata dia bisa. Terus berapa tuh kak? Gue bilang, biar nanti saya bisa tawarkan ke teman saya juga, jadi gue biar dapat murah, terus gue ajak temen gue gitu ya, kayak MLM asik. Dia terus balas lagi, ngajuin nego Anda ya. Gue suruh nego, gue suruh matok harga berapa. Gue bilang di bawah 5.000 dikasih nggak kak? Kata dia maksud gue di bawah 5 juta. Aduh, dia kagak paham deh. Nggak bisa kak, kalau di bawah 5 juta bisanya 5 juta tuh, kata dia. Kalau 5 juta bisa tuh. Terus gue tanya lagi nih, berapa hari kak pengerjaannya? Ada contoh yang udah jadi nggak kak? Maaf, kami tidak bisa, kata dia, maaf kami tidak bisa memberikan contoh karena ini menyangkut identitas klien kami. Lah, padahal tadi di Facebook jelas-jelas dia update, jelas-jelas dia kasih contohnya, tapi pas gua chat dia nggak mau ngirimin contoh ijazah yang udah jadi, katanya privasi, menyangkut identitas klien kami. Padahal kan contoh bisa dibuat-buat ya. Aduh, payahnya orang nih. Pokoknya ketahuan sedikit sih. Paling lambat 3 hari, kata dia pengerjaannya, paling lambat 3 hari. Oke kak, baik, kata gue. Gue tanya lagi nih, ini jasa di daerah mana kak? Kata dia balas, Gang Beriman 3 nomor 9 RT 1 RW 12 Cibubur, Kecamatan Cirasas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Oh, kata gue, masih Jakarta ya. Maaf kak, sudah berapa lama jasa pembuatan ijazah berjalan? Kata dia sudah lama. Gue tanya berapa tahun, padahal gue tanya lagi, untuk pembuatan ijazah S1 ini aman gak kak?
Terus universitasnya apa kak? Kata dia Maksud. Terus dia bahas aman. Kan sebenarnya gue nanya ini nih, dikeluarkannya untuk ijazah S1 dari universitas mana kak? Oh, terus dia bilang sesuai yang gue inginkan, jadi gue bisa request gitu, gue pengen buat ijazah dari universitas ternama, misalnya Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia. Dia bisa nih, bisa-bisaan dia. Gue tanya nih, kalau mau DP harus 50% kan ya? Bisa, 1.500.000. Terus dibahas lagi terlebih dahulu, apa bisa Anda kirim data-data lengkap Anda karena dibutuhkan di ijazah Anda. Jadi sebelum itu gue disuruh kirimin identitas gue, data-data gue dulu di sini tuh, persyaratan ijazah, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, foto KTP, nilai yang diinginkan, sekolah, tahun lulusan, tahun akhir jurusan, alamat lengkap, serta untuk telepon, semua data pembayaran, transfer. Nah, jadi sebelum gue transfer, gue disuruh isi data-data itu dulu, baru gue boleh transfer. Kata dia, silakan Anda kirim data dulu, silakan isi syarat ijazah Anda. Setelah kami terima data Anda dengan lengkap, berarti Anda sudah siap melakukan transaksi dana pembuatan transfer ke rekening yang Anda berikan. Nah, jadi itu. Jadi dia itu bisa membuat ijazah dari segala macam, dari segala penjuru universitas. Kita bisa request. Namun ya gue masih janggal aja sih, gue nggak dikasih contohnya. Sebenarnya gue pengen lihat contohnya tuh ijazah kayak gimana, gue pengen lihat ijazah universitas mana gitu kan, nanti gue banding-bandingin. Tapi nggak dikasih, kata dia privasi. Nggak tahu ini penipuan, nggak tahu real, nggak tahu apa hoax. Tapi ya namanya juga dia usaha ya, gue mah pengen cari informasi aja nih. Tuh, padahal sudah jelas diatur undang-undangnya bahwasannya pembuatan ijazah palsu itu bisa dipidanakan. Gue baca-baca di hukum online. Nih gue kasih tahu nih ya, biar kalian tahu aja nih informasi ya. Dari R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam ketentuan tersebut adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Selain itu, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis sana masuk, surat andir dan lain-lain. Tuh ijazah di sini tuh jelas ya. Untuk pemalsuan surat tuh ijazah jelas di sini. Di sini juga dijelaskan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian, pasti mendatangkan kerugian dong. Nah, di sini khusus untuk ijazah di luar KUHP sudah ada pengaturannya tersendiri, pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Jelas di situ guys. Jadi barang siapa yang memasukkan ijazah palsu gitu ya, di sini hukum tindak pidananya pidana penjaranya paling lama itu 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Lagian juga ngapain sih buat jasa untuk bikin ijazah online? Padahal kan biasanya tuh yang kita sering tahu itu pembuatan skripsi ya. Tapi di sini ada juga gitu jasa pembuatan ijazah. Biasanya kan jasa pembuatan skripsi itu buat yang kuliah gitu ya, yang semester 1. Tapi sekarang makin banyak gitu ya jasa-jasa membuat surat-surat palsu gitu. Tapi nggak ditindak, nggak ditangkep. Apa mungkin belum ditangkep, gue juga nggak tahu ya. Ya semoga kita juga jadi masyarakat Indonesia harus cerdas gitu kan, harus pintar, harus baca-baca terlebih dahulu, harus mencari informasi yang valid. Kalau yang ilegal gitu usahakan jauhin lah, gak usah lah kita ikut itu bikin ijazah palsu gitu mah. Yang pasti aja lah, kita yang real aja lah. Takutnya kan kalian nanti ditipu atau diapain gitu kan, sayang juga kalian duit kalian, atau juga kemudian kalian
ya menempuhlah jalur pendidikan yang sesungguhnya gitu. Ya sekolah, yang kuliah ya kuliah gitu kan. Jangan mencoba dengan cara instan gitu kan. Selagi kita bisa melakukan dengan cara real, ya udah kita lakukan dengan cara real. Jangan melakukan dengan cara instan. Kita mau menggapai hal yang jauh, tapi kita ingin mendapatkan dengan cepat, ya kan, di luar logika guys. Kalau mau dapat apa gitu ya kita harus usaha, ya misalnya sekolah usahanya kan ikhtiar, terus juga kuliah gitu guys. Ya mohon berhati-hati dan terlebih dahulu dibaca dan ditanyakan kepada orang-orang yang lebih paham. Mungkin itu ya informasi yang bisa gua sampaikan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Lebih berhati-hati lagi, jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur dengan pembuatan surat-surat palsu, baik itu ijazah dan surat-surat yang lainnya ya. Itu himbauan dari gua. Mungkin cukup sekian informasi dari gua. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe di bawah ini. Aktifkan notifikasinya, aktifkan loncengnya, like, share, and comment agar channel ini terus berkembang. Terima kasih semuanya. Bye.